saya Febi Citrawardani BP 19010049 dari kelompok 1 dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi dari kelas 4A1. Permatasari BP 19010033. Saya Intan Permatasari BP 19010045. Saya Muhammad Fajar Agustin BP 19010018. Profesional Akuntan Publik tahun 1972, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik. Unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lainnya meliputi pengkajian dan penilaian, pengendalian intern, bahan pembuktian, dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa, kemudian laporan khusus dari berkas pemeriksaan. Kongres 4 Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25-26 Oktober 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. 16 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986 dalam Kongres keempat Ikatan Indonesia tahun 1994 disahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi 1. Urian mengenai standar profesional akuntan publik. 2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. 4. Pernyataan jasa akuntansi dan review. 1999, Ikatan Akuntan Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selanjutnya, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Standar umum, B. Standar pekerjaan lapangan, C. Standar pelaporan. Penjelasan masing-masing standar auditing. Yang A. Standar umum. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau standar umum berlaku sama dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Dalam standar umum, terbagi menjadi 2. 1. Standar umum K1 menegaskan bahwa tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan standar auditing ini. Jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Normal diperoleh dari perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Negeri atau swasta, ditambah ujian UNA dasar dan UNA profesi. Yang kedua, standar umum kedua. Hal-hal berikut ini dimuat dalam PSA nomor 04 atau SA seksi 220, di mana standar ini mengharuskan auditor bersikap independen. Artinya, tidak mudah untuk dipengaruhi karena auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebiasaan pendapatannya. Auditor mengakui bahwa kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan memiliki perusahaan, tetapi kepada kreditur dan pihak lain yang melekatkan kepercayaan atas laporan
auditor independen seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Kepercayaan masyarakat umumnya atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi masyarakat. Selanjutnya, 3. Standar Umum K3. Hal-hal berikut dimuat dalam PSA nomor 04 SA seksi 230, yaitu 1. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. 2. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kemampuan pekerjaannya. Dan yang ketiga, seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Dan yang keempat, para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Dan yang selanjutnya 5, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Selanjutnya 6, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Menurut auditor, mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, sehingga skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Dan selanjutnya 7, auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur. Namun, dalam menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur. Dan 8, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 9. Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Dan yang ke-10, oleh karena karakteristik kecurangan terutama yang melibatkan penyembunyian dan pemalsuan dokumen atau termasuk pemalsuan dokumen, audit yang direncanakan dan dilaksanakan semestinya mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material. Dan yang ke-11, pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai. Auditor bukan penjamin dan laporannya tidak merupakan sesuai jaminan. Dan yang B, standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan atau audit field work. Mulai dari perencanaan, audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test atau substance test, analytical review, sampai audit field work. Yang 1, standar pekerjaan lapangan ke-1, yaitu standar ini berisi pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan dan melakukan supervisi. Dan yang kedua, standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu standar ini menjelaskan unsur-unsur pengendalian intern dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian intern dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit.
Menurut PSA nomor 08 SA seksi 410, istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi tetapi juga metode penyerapannya. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun standar mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. 2. Istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah padanan dari frasa generalis serta konten express adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konversi aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Selanjutnya, yang kedua, standar pelaporan kedua. 1. Tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan dalam laporannya. Kedua, penerapan semestinya standar konsistensi menurut auditor independen untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Walaupun ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Ketiga, perbandingan laporan keuangan suatu satuan usaha di antara beberapa periode dapat dipengaruhi oleh A. Perubahan akuntansi, B. Kesalahan dalam laporan keuangan,